Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriyadi Nur Iman, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 19, kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 34. Hari ini saya telah mengikuti pembelajaran agenda 1 yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Taufik Rahman MSI, di mana saya mendapatkan tugas membuat learning journal podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Di dalam bangsa dan negara, terdapat wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian kita masuk ke 4 konsensus dasar negara. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum negara kita. Yang ketiga ada NKRI, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana itu adalah semboyan negara kita yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sekarang kita masuk ke lambang negara, di mana ada bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Keempat hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Di mana disebutkan bendera negara kita adalah bendera NKRI, yaitu Sang Merah Putih, diatur dalam pasal 1 ayat 1. Kemudian bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, diatur dalam pasal 25 ayat 1. Lambang negara, yaitu dengan Garuda Pancasila, diatur dalam pasal 46. Serta lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, diatur pada pasal 58 ayat 1. Setelah itu kita memasuki hierarki perundang-undangan, di mana perundang-undangan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan pemerintah, selanjutnya peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam konsep bela negara, terdapat ruang lingkup yang mencakup nilai-nilai dasar bela negara. Ada cinta tanah air, dengan salah satu indikatornya adalah bangga menggunakan produk Indonesia. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, dengan salah satu indikator ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi dengan indikator mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan salah satu indikatornya siap membela bangsa dan negara dari ancaman. Terakhir ada kemampuan awal bela negara dengan salah satu indikator gemar berolahraga dan menjaga kesehatan. Dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut, kita dapat mengimplementasikannya ke dalam nilai-nilai dasar ASN, sehingga menghasilkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dari nilai-nilai bela negara ini, kita dapat menerapkan wujud dan sikap bela negara dengan berbagai cara, antara lain dengan mentaati perundang-undangan, membina kerukunan antar warga Indonesia, dan bahkan menjaga perdamaian dan keselamatan bangsa dan negara. Berikut pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Salah hilap saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.